tolol kami, silakan ditonton gitu. Ada tuh. Pelakunya adalah Muhammad Sabek, alumni Suci 6. Dia adalah komik. Nah, itu gue nggak tahu justru. Dia tuh komik. Oh. Dia tuh komik dari Tangerang Selatan kalau nggak salah. Di bagian aku ngomong kayak kita harus menyembelih bayi itu ada. Mana yang benar gitu kan? Bisa aja Islam salah, Katolik salah, Kristen salah, semua agama di Indonesia itu salah dan yang benar adalah agama suku Aztec. Halo semuanya, selamat datang di podcast Komika Baru bersama Bapak Adit MKM. Gokil. Terima kasih buat 3 orang yang sudah mendengarkan podcast ini. Bagus. Yang orang ketiga siapa tuh? Orang ketiga siapa tuh? Emang 1-2-nya siapa? Ya kan kita Ekspektasiku tuh 1-2-nya. yang dengerin. Oh, kan kita narasumber, gak dihitung pendengar. Pasti ada lah. Pasti ada yang didengarkan oleh teman-teman Tawalogi. Bagus. Ada siapa? Siapa sih temanmu yang wibu tuh siapa namanya? Alif, terus apa Kevin, ada Kevin nggak? Kevin, Kan ya? Ucok. Kevin, Ucok. Sama yang cewek siapa? Erna lagi ngilang kayak gue dia. Sama-sama lagi pada ngilang. Lagi ini fokus sama kerjaan. Kayaknya stand up nggak ada Alisus deh. yang kemarin mau bilang resign gara-gara stand up Erna kan? Iya. Jadi dia udah mulai menarik kata-katanya. Enggak lah, aku mending jadi SPG aja lah gitu. Jadi mungkin kita nanti nongkrong di mana gitu kan, kita udah bisa ngelihat Erna pakai seragam rokok EC gitu kan. Sorry banget Erna kalau kamu dengerin, aku nggak tahu kerjaanmu apa soalnya. Asumsiku kalau nggak rokok EC LA lah, LA. Ya Allah. Kalau nggak di mall pegang Pediasure. Apaan sih, udah aneh. Tapi ada seragam Pediasure juga bagus. Aduh ya Allah, susu gua waktu TK anjir. Aduh, tapi ini gokil sih, ini udah lama banget gua kagak podcastan ya kan. Dan akhirnya setelah sekian lama bisa ngobrol-ngobrol lagi nih sama Bang Adit MKM. Gua agak kurang. Kalau misalnya udah lama nggak podcast gitu, harusnya datengin tuh bintang tamu yang angkat gitu. Datengin aku, aneh banget. Ya nggak apa-apa Bang, kan yang penting mulai aja dulu, kan kata bos Anda kan seperti itu. Emang kosong orang gitu udah. Nggak usah dipercaya. Maksudnya gitu loh, harusnya tuh kalian udah mulai merasa Panji itu omong kosong sejak dia dukung Anies gitu nggak sih? Harusnya setelah dia dukung Anies tuh kayak semua omongannya dulu bicara. Masa kayak bangsaku udah kayak, enggak lah, orang ini tuh nggak bisa dipercaya omongannya gitu. Harusnya gitu. Pertama tuh terdengar benar, terdengar manis di kepala. Tapi kalau kamu pikir-pikir lagi, tolol sih ini. Gitu. Sekarang gini. Kan Panji bilang gitu, bikin aja dulu, lalu bikin yang lebih baik kan. Ya kan? Jelek nggak apa-apa. Ya kalau jelek gak ada yang mau beli anjing. Kan gitu. Berarti ya pertama tuh bukan jelek tapi kayak ya udah biasa aja. Apa kayak patut dijual aja gitu. Jangan yang jelek-jelek banget. Aneh orang-orang ini. Ya gitulah pokoknya Panji. Ya, Panji bilang kayak, oh nasionalisme, dia kabur ke New York, kontol. Tapi kayaknya banyak orang yang agak kaget juga sih ya, tiba-tiba dia udah cabut aja ke New York ya kan istilahnya. Kalau orang-orang circle terdekat sih nggak kaget, karena dia udah pemanasan kan, bahkan udah dari setahun dia kayak ngomong, oke aku mau pindah, mari kita transisi. Makanya kan 0044 tuh kalau kamu dengerin penjelasannya kan itu sebenarnya vlog transisinya dia kan, vlognya dia mendokumentasikan transisinya dia gitu. Jadi kalau pindahnya nggak kaget, yang kaget adalah dia bisa mencapai targetnya dia selama 6 bulan hanya dalam beberapa minggu, itu yang kaget. Itu sih yang aku kaget banget, karena
seperti halnya Panji, aku kan juga observe, aku juga banyak nonton, banyak dengerin podcastnya orang luar sana, banyak nonton stand up spesialnya orang Amerika, jadi tahu bahwa skena di sana tuh keras sekali. Skenanya tidak semudah di Indonesia untuk ditaklukkan, gitu. Kalau Indonesia tuh gampang loh, maksudnya kamu bikin konten viral sekali, kamu bikin konten yang sama berulang kali, udah, kamu jadi top of mind-nya orang-orang. Itu terjadi sama Oza, Marcel, Bintang Emon, ya kan? Kalau di US kamu nggak bisa kayak gitu. Ya bisa, cuman effort-nya atau etos kerjanya harus lebih tinggi. Makanya kaget sekali Panji bisa dapetin apa yang dia mau hanya dalam waktu beberapa minggu bahkan. Gitu sih. Nah, Tapi terus ya understandable karena ya followersnya dia udah gede, terus beberapa kali dia bikin show juga selalu sold out kan di sana, jadi ya orang-orang pasti tertarik gitu. Itu sebetulnya ngaruh ke sama yang gue kerja di Comika Media sekarang nggak sih Bang? Kayak gimana ya, kalau Comika Media kan basisnya kan dia lebih kayak semacam newsletter ya, kayak semacam Betul betul media betul. media company-nya gitu. Itu Hmm. ngaruh nggak sih Bang kayak gitu ke top of mind gitu-gitu? Oke, kalau misalnya kita ngomongin ngaruh sama Comika, overall Comika ya, ngaruhnya sih, ngaruhnya itu bukan di kemajuannya atau kita menjadi perusahaan yang lebih kenal, enggak, tapi akhirnya Comika menjadi satu-satunya perusahaan komedi di Indonesia yang talentnya beneran punya karir di Amerika. Sehingga kalau 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 kamu mau jadi talentnya Comika, jalanmu untuk ke Amerika bahkan bisa lebih mudah gitu. Sama kayak omongannya Panji di kamu nonton nggak pidatonya Panji yang panjang banget yang town hall meeting itu? Nonton gue. Nah, Panji bilang bahwa dia itu tujuannya ke Amerika adalah memberikan mimpi-mimpi baru buat komika-komika Indonesia, bahwa oke, panggung di Indonesia udah aku taklukkan semua, aku udah bikin tour, udah world tour, bahkan sekarang aku berkarya di Amerika, aku bisa. Dan aku akan buktikan kalau aku bisa, nanti kamu juga akan bisa. Itu yang berpengaruh sekali sama perusahaan, karena perusahaan Comika pada keseluruhannya sepakat bahwa perusahaan ini pengen bikin komika hidup dari karya kan. Dan beberapa komika-komika kami sudah berhasil gitu. Itu kalau Comika Company secara keseluruhan. Kalau Comika Media, nggak ada. Bukan berarti kayak Panji nggak guna ya, cuman satu pas kemarin dia promosi di kamu ingat nggak video terakhir dia yang pakai bahasa Inggris yang ngomongin masalah aku bikin apa aja di Indonesia and whatever gitu. Nah pas dia ngomongin Comika Media itu ada suara angin gitu, jadi kayak tai lah Panji. Jadi kayak nggak jelas gitu ngomongin apa. Tapi efeknya Panji pergi untuk Comika Media itu beneran nggak ada, bukan karena Panji nggak guna, tapi ya karena Comika Media itu masih baru, masih media yang muda sekali, dan kita itu fokusnya memang apa ya, memberitakan kabar komedi di dalam negeri dulu. Jadi kalau misalnya Comika Company keseluruhan kan komika pengen hidup dari karya. Kalau Comika Media itu ya udah lucunya di sana, beritanya di sini gitu. Kamu mau di mana aja bikin show, kamu mau bikin apa aja, karya apa aja dimanapun, selama kamu komika, kami akan berusaha memberitakannya. Jadi setiap ada orang yang pengen tahu kabar terkini tentang stand up comedy, langsung larinya ke Comika gitu. Langsung larinya ke Comika Media. Itu sih yang mau kita kejar sekarang. Makanya sekarang tuh kita lagi ningkatin followers, lagi memperbaiki website, lagi memperbaiki reels gitu. Jadi sehingga buat orang-orang yang udah ngikutin Comika Media itu makin seneng gitu, makin ngerasa oh ya aku dapat kabar yang benar-benar bagus nih. Nah ini kalau misalnya kamu lihat di akhir-akhir ini ya, beberapa minggu terakhir ini tuh setiap minggunya itu Comika Media itu selalu ngerilis artikel-artikel yang istilahnya lebih mendalam, nggak cuman ngasih tahu ada apa, tapi benar-benar analisisnya para penulis ini untuk tentang dunia komedi gitu ya. Misalnya kemarin minggu lalu tuh si Dai nulis tentang jangan bawa ekspektasi apapun ke atas panggung. Gitu. Kalau kamu nonton stand up nggak usah bawa ekspektasi apapun. Gitu. Hari ini aku nerbitkan cara menembus industri stand up yang dipakai oleh Andrew Schulz gitu. Jadi refleksi
gimana sih sebuah konten bisa jadi jembatanmu untuk mengenal audiensmu lebih dalam dan memperbanyak audiensmu gitu. Terus kita udah mulai ngurangin Comika shitpost, tau nggak sih? Kamu tahu Comika shitpost nggak? Tahu nggak? Kalau kamu lihat, kalau kamu baca Comika Media, akan ada satu kolom di mana itu kayak koleksi video tolol aja gitu. Kita udah mulai ngurang-ngurangi gitu ya. Kita tahu itu menyenangkan, cuman kita udah mulai ngurang-ngurangin itu dan kita mulai kayak menyajikan berita-berita yang ada bobotnya lah gitu. Ya mungkin sesekali lah, seminggu 3 kali gitu. Kalau dulu kan kita ambil kayak setiap hari ada tuh kayak ini koleksi video tolol kami, silakan ditonton gitu. Ada tuh. Pelakunya adalah Muhammad Sabik, alumni Suci 6. Gue malah ngiranya tuh Comika shit posting tuh yang itu loh bang. Lo tau nggak yang comika.id yang potongan videonya Bang Benny yang viral di TikTok? Gue kira Comika shit posting tuh yang itu malahan ngiranya gue. Enggak. Comika shitpost tuh yang sebenarnya namanya itu Comika Fun, ya kan? Cuman kamu tahu lah itu isinya shitpost kan. Isinya adalah koleksi-koleksi video tolol yang beredar di Twitter gitu kan. Kita koleksi, kita kasih judul yang supaya mereka tuh kayak sama aja gitu. Aku kemarin kan rapat sama Muhammad Sabik kan. Terus Sabik itu kayak, Mas, kita masih boleh kan ngupload artikel-artikel gini? Boleh, Bek, boleh, Bek. Soalnya saya masih punya banyak, Mas. Ini ditunjukin kalorinya penuh video-video tolol anjing. Anjing. Makanya aku tuh sekarang kalau ngelihat itu ya, itu di kepala aku tuh itu kalau nggak Comika shitpost, ya udah itu bukan Comika Media, itu Galeri Sabek Media. Galeri Sabek Media, lucu banget. Tapi lucu guys, sumpah lucu-lucu. Kamu tau gak sih kayak bapak-bapak yang tiap hari itu cuma ngurusin anak gitu, terus gak tahu mau ngapain, terus scroll Twitter nge-save, ya itu Sabik tuh kayak gitu. Sekarang gue malah lihat di Comika Media baru aja tadi gue buka. Lo tau gak sih yang bapak-bapak di TikTok yang ngomongin matematika itu mudah bukan? Bukan. Ya. Nah itu gue baru lihat tuh di artikelnya Comika Media tuh gue mikirnya gini, anjir orang kayak gini dipublish di Comika Media dong, respect banget gue lihat. Nah, ini dia yang kamu nggak tahu kan? Itu yang nulis beritanya kan aku. Kalau kamu nggak tahu si matematika itu mudah dan menyenangkan bukan ini, dia adalah komik. Nah, itu gue nggak tahu justru. Dia itu komik. Oh. Dia tuh komik dari Tangerang Selatan kalau nggak salah. Dia tuh dulu namanya masih BTS. Dia tuh komik yang domisilinya setel Tangerang situ, kalau nggak salah Ciledug atau mana gitu. Dan dia udah stand up dari zaman Metro TV. Jadi kalau kamu cari di YouTube ya, akan ada tuh video stand up-nya Papa Zidane gitu. Oh. Iya, dia tuh komik. Jadi waktu aku dulu pertama kali join di BTS, orang itu tuh namanya sudah terdengar tuh kayak, wah ada Papa Zidane di sini nih, orangnya lucu gitu. Emang lucu orangnya. Iya. Sekarang dia itu satu komunitas, kalau nggak salah dia satu komunitas sama Panca Atis di RGM. Republik Gila Manajemen. Republik Gila Manajemen ini juga salah satu cikal bakalnya unit komedi yang menurutku bakal gede juga kalau misalnya nggak keterpa pandemi, karena mereka tuh unik gitu. Kayak misalnya gini, kamu nonton MLI itu kan top of mind-mu kan kayak dark gitu kan. Iya. Nah sekarang kalau kamu pengen nyari komika yang one liner, yang struktur banget, yang by the book banget, itu RGM. Nah, jadi mereka ini uniknya udah ada, tinggal cara jualnya aja. Itu sih yang menurutku. Makanya aku seneng banget pas harus ngeliput mereka ke sana. Ya, makanya karena aku pernah juga kan. Ya makanya kalau gue ngeliat orang itu kayak, anjir nih siapa sih, kocak banget. Dah gue liat pas lagi Comika Media, hah? Pas gue tahu dari lu komik, oh komik toh. Oh alah, baru tahu gue. Komik, dia tuh komika. Kalau kamu lihat Instagramnya ya, Papa Zidane 3, dia tuh di bawah-bawahnya tuh akan ada tuh kayak dia pakai baju stand up komedi apa gitu, ada pakai baju BTS, ada pakai baju apa lagi ya, stand up Jogja kalau nggak salah. Dia tuh udah komik dari zaman lawas banget, angkatannya Panca Atis, Dede Kendor gitu. Kayak awal-awal stand up ada di Metro TV lah, Jui gitu. Iya. Angkatan awal. Tapi emang gokil sih itu.
Gue sampai anjir lah nih. Masalahnya sampai di react-nya sama selebgram kan tuh kayak sama Betul, Jerome gitu-gitu. Jerome. Iya. Aku seneng Papa Zidane akhirnya mendapatkan panggung yang eh dia he deserve lah. Aku nggak deserve tuh apa sih bahasa Indonesia-nya? Ya Yang gitu lah bisa pokoknya. yang bisa dia dapat selama Ya ini gitu. dia stand up gitu istilahnya. But you know what I mean, right? Jadi Papa Zidane ini emang orangnya lucu gitu. Dan aku tuh orangnya fair ya, kayak kalau aku bilang orangnya lucu, lucu, kalau enggak, ya enggak gitu. Aku ketawa sih. Kayak ya aku tahu gitu loh komedinya itu kemana, dan beberapa kali aku nonton videonya yang matematika itu juga tai sih, sampah sih. Paling paling tai itu ini yang 2 akar 3 itu aku benci banget. Udah mikir susah-susah kan, ternyata carilah bentuk yang sama dengan 2 akar 3. Kita pikir apa ya? Ternyata 2 dikasih akar 3, brengsek. Kenapa jadi akar serabut duanya, brengsek. Tapi lucu. Bang, Jenaka. Saya lucu suka. bang. Yang bikin gua kaget, gak nyangka juga. Oh komik juga. Gue kayak ngerasa, anjir gue bersalah nggak sih kalau gue nggak tahu dia itu komik malahan. Enggak. Karena memang apa ya? Sama kayak Panca Atis, beliau juga semacam hilang dari industri gitu cukup lama. Nah, terus akhirnya mereka RGM baru bikinnya, terus mereka kayak bangkit lagi gitu. Aku juga nggak tahu ya, aku kan nggak ngurusin pertikaian internal antar komik kan. Tapi yang aku tahu orang ini lucu dan kontennya bagus dan kalian harus nonton gitu. Orang ini patut buat didukung gitu. Iya, aduh. Tapi bang, sejauh ini bang, kalau gue boleh tahu nih ya kan, pasti kan banyak lah kayak pembaca-pembaca Comika Media gitu. Sejauh ini yang buat lu pribadi yang membedakan Comika Media sekarang sama Comika Media yang awal-awal gimana sih? Apalagi kan kalau gue di mata pembaca ya, lebih kayak ada template per postingannya sekarang malahan lebih lebih enak dilihat gitu. Kalau menurut lo pribadi gimana bang? Pembacanya atau tulisannya? Dari kalau kalau gue sebagai pembaca ya, apalagi gue orang yang kurang suka baca sih sebetulnya kan kalau dilihat dari kayak perkembangan dari era awal sampai kayak sekarang sih beda banget gitu, lebih Betul, lebih betul. enak. Nah, tapi kalau buat lo sebagai penulis di sana itu kayak gimana sih bang feel-nya yang lo dapet? Sebenarnya gini, tulisan ini ya, gini deh. Instagram itu kan sebenarnya bukan wahananya untuk tulisan gitu. Apalagi tulisan panjang yang penuh dengan opini, argumen gitu kan. Wahananya bukan di situ gitu. Jadi sebenarnya emang kita awal-awal tuh bikin Instagram supaya teman-teman lari nanti ke web gitu. Karena tulisan panjangnya, tulisan yang menariknya tuh ada di web gitu. Dan sama kayak kamu tadi, wah bang tapi aku nggak suka baca gitu. Ya nggak masalah, nggak semua orang suka baca. Nggak semua orang yang suka baca akan suka baca semua artikelnya kami, yang nggak masalah. Cuman tugasnya kami adalah satu, bikin saya thumbnail yang menarik atau cuplikan yang menarik di Instagram. Kalau misalnya kamu menurutmu itu cukup menarik, pergilah ke web untuk tahu lebih dalam seperti apa gitu. Terus kayak kamu bilang kita sekarang udah punya template-template yang lebih jelas. Aku juga setuju karena itu juga kita udah beberapa kali evaluasi apa yang bisa ditingkatkan ya gitu. Pertama kali peningkatan kita tuh ya tadi kayak karena kalau misalnya kita review itu nggak cuma cover aja tapi ada poin-poin reviewnya yang ditaruh di feed gitu. Tapi nanti tetap artikel reviewnya tetap ada di web. Terus kalau misalnya kita memberitakan sesuatu yang sifatnya berita aja gitu, biasanya kita kasih satu kutipan setelah thumbnailnya. Jadi kayak ada thumbnail, nanti kamu slide ada kutipannya tuh orang ini ngomong apa atau kami beropini seperti apa gitu. Terus kalau misalnya yang trivia itu masih sama ya. Jadi kayak yang kita punya 5 apa gitu. Nah, itu masih sama. Jadi kayak kamu scroll masih ada gitu. Tapi lebih biasanya di bawahnya kan ada penjelasannya lebih rinci gitu. Tapi tetap buat kamu teman-teman yang suka baca terus tertarik sama topik-topik yang kita angkat, lari aja ke web karena di web itu penulisnya kami masing-masing itu beneran udah nulis sedemikian rupa, sedetil itu sehingga kalian jadi tahu kabarnya itu kayak gimana.
aku tuh yang sebenarnya misiku sendiri di Comika Media adalah memberitakan komik-komik yang nggak pernah diberitakan. Itu. Jadi misalnya kayak kamu penasaran, ini siapa sih? Contohnya kayak Bapak Zidan tadi lah ya, salah satu Papa contohnya. Zidane ini siapa gitu kan? Iya, Nah, kan nggak contohnya. tahu kan? Kalian tahu nggak ada komik namanya Cekas Guna Nagara? Nggak tahu kan? Ada komik lucu dari Bandung. Siapa lagi kemarin tuh? Ada Tegar Deh dari Pontianak kalau nggak salah. Ada Ovil Putra tuh. Kepengenanku tuh ya memberitakan orang-orang kayak gini gitu. John Laratmatse tahu nggak? John Laratmatse tahu siapa? Nggak tahu kan? Itu orang komika paling lucu se-Ambon. Tuh. Aku tuh ini yang ku cari di Comika Media itu ini bahwa setiap komika di daerah pun mereka berhak untuk dinotis sama orang-orang yang ngefollow Comika Media. Gitu. Sehingga nanti perjalanan mereka untuk berkarir lebih mudah. Karena udah pernah masuk berita at least. Iya. Keren sih. Gue jadi bingung mau nanya apa lagi nih. Karena makanya apa mending ya? tadi bahas COVID hoax tadi lucu. Dengar-dengar tadi apa konspirasi siapa tadi buat bikin apa? Nah, maksud kebek. Enggak lah, COVID beneran ada guys. COVID beneran ada. Aduh, kata dokter. Bigfoot juga ada, Bigfoot ada. UFO ada, UFO juga ada. Kayak semua yang kalian pikir mitos semuanya ada. Tuhan ada. Ateis goblok, ateis. Tuhan ada. Kemarin lo kan baru bikin show itu bang, yang tiba-tiba ngomongin show aneh banget. Bridgingnya nggak ada halus-halus. Nggak ada bridging ini anjing. Nggak Aneh ada. banget. Nggak ada. Gue pengen tahu aja Briefingnya show kayak, lo kemarin jalannya gimana kan? Sekarang kan kata lu lagi proses editing kan? Itu gimana itu? apa? Oh, proses editing ya? Iya buat Iya. bikin dede lu itu. Jadi Ada hal unik aku seneng nggak? sih aku. Hah? Ada cerita unik nggak tuh di balik editing yang lu sampai nge-screening orang-orang itu? Sebenarnya sih ini karena aku orangnya perfeksionis aja sih. Toh setelah aku screening ke orang-orang akhirnya kayak atailah aku malas ngedit lah, udah ini aja lah bagus gitu. Soalnya gini, aku kan nge-screening ke beberapa orang kan. Satu orang bilang ini kayaknya visualnya deh coba diperbaiki gini. Terus yang satu orang bilang kayaknya ini audionya deh. Antara mereka berdua, antara emang ini audio sama visualnya jelek, atau ya selera mereka aja kayak yang ini nggak suka di audionya, ini nggak suka di visualnya, tau gak sih? Jadi sebenarnya udah bagus, cuman kayak orang-orang kayak cherry picking aja gitu. Ini kayaknya ininya deh bisa gini. Kayak ya udahlah udah bagus kok. At least lebih baik daripada Patah Harapan, karena Patah Harapan itu kan aku cuman kayak ngerekam pakai handycam, minjem pula gitu kan. Kalau kemarin kan saya dibantu teman-teman dari Comedy Central, karena saya dibantu Ben Danio, sahabat saya. Jadi footage-nya lebih bagus dan audionya juga lebih clear gitu. Materi juga lebih berbahaya. Aku sumpah, aku tuh saking berbahaya ya. Aku tuh dari kemarin mikir kayak sambil ngeditin. Ini yang ku store ke Comika Media, ke comika.id buat promo yang mana ya? Mana yang aman ya? Mana nih? Ada yang aman dikit, anjing ini ada ngomongin Ahok, terus ngomongin itu, aduh ini ngomongin pemerintah, terus ngomongin Islam, aduh ini mana yang aman? aduh. Bahkan ya menurutku satu-satunya yang aman itu cuman jokes Philip yang aku bawain dari ke Comedy Central ke Panji, itu doang tuh. Yang lainnya tuh kayak, aduh, ada sih jokes-jokes yang kayak tentang papan yang personal gitu, cuman aku pengen previewnya itu ya orang tuh kayak langsung tahu kalau wah ini komika yang ngawur nih gitu. Cuman kan jangan terlalu ngawur juga dong. Jangan berbahaya juga dong. Kalau berbahayanya bikin ramai kayak potongan comika adanya Bang Benny masih mendingan ya istilahnya ya. Nah, aku tuh pengen apa? Pengen nge-cut bagian aku ngomong kayak kita harus menyembelih bayi, itu ada.
Itu yang pengen ku cut itu. Masalahnya itu kalau beat itu di-cut, cuman sampai situnya doang, nggak lucu. Nah, ada satu partnya dia di belakang itu aku ngasih contoh. Bayi mana yang harus kita sembelih? Nah, kira-kira ini bayi mana atau balita mana yang aku bahas mati nih. Nah, itu tuh. Ada. Balita ini kamu kenal, Anda pernah lihat fotonya pasti. Cuman saya pakai namanya dia karena kelewat aja di kepala gitu. Kita kalau misalnya kita nyembelih, nah gitu. Nah, ini kalau misalnya naik ke Cami Garat Iris, saya ditangkap aparat. Bagus itu beat itu bagus. Tapi enggak sih, bahaya juga sih. Karena keutuhan itu gini nih, premisnya itu gini. To be fair ya, kita tuh nggak pernah tahu agama mana yang benar gitu kan. Bisa aja Islam salah, Katolik salah, Kristen salah, semua agama di Indonesia itu salah, dan yang benar adalah agama suku Aztec. Kamu tahu agama suku Aztec kan? Agama suku Aztec yang ibadahnya di Machu Picchu gitu kan. Terus menyembelih bayi ke Dewa Matahari itu nggak sih? Nah itu tuh, ya agama ini nih. Nah, mengorbankan bayi gitu. Siapa tahu ini penyebab kita global warming gitu, karena kita udah nggak pernah menyembelih bayi lagi gitu. Bang, ini masuk ke YouTube, Bang, anjing. Enggak, ini aman, sumpah ini aman. Selanjutnya yang enggak aman. Udah, itu doang. Bangsa lucu banget. Ada. Aduh. Anjir, ini mah yang bikin pengen rasa-rasa pengen beli yang kayak gini. Makanya aku tuh bingung kok, anjir ini apa yang bisa ditaruh di preview gitu. Premisnya aja udah brengsek. Apalagi udah setup punchline. Apalagi udah masuk setup punchline. Makanya aku tuh bingung sumpah. Aku tuh kemarin mikir kayak, aku tuh ada satu beat ngomongin organisasi lembaga di Indonesia namanya BATN, Badan Tenaga Nuklir Nasional. Itu tuh itu beat tuh solid, cuman kayak banyak banget nama-nama yang kesebut gitu. Nama-nama itu nggak penting. Nama-nama itu sumpah nggak penting, kayak nama-nama itu nggak ada hubungannya sama BATN sebenarnya. Cuman kayak lucu aja gitu dikeluarin. Perusahaan-perusahaan lain yang kayak masuk tapi hari ini lucu tapi nggak bisa dimasukin gitu, ya udah. Terus aku pengen ngomongin tentang doa Bapak kami bahasa Arab, tapi ada di Arab ada. Di Arab begitu juga emang. Di Arab Kristennya juga ngomong doa Bapak kami pakai bahasa Arab kan. Ada. Betul. Ada. Cuman ini aku itu sebenarnya ya, showku yang baru ini itu kurang lebih 30-40 menitnya itu adalah materi dari Harapan Palsu, show yang aku bikin pakai green screen. Jadi yang doa Bapak kami itu udah masuk sana, terus yang ngomongin kita harus ngejual bayi itu juga ada masuk sana. Ada materiku tentang ngejual bayi itu ada. Apalagi ya materi yang udah masuk sana ya, cerita-cerita orang mabuk mushroom juga ada masuk sana. Jadi yang baru-baru ini yang baru-baru ini tuh gak ada yang aman. Gak ada yang ini apa yang bisa ditaruh preview ya gitu. Anjing lah. Lihat dengerin preview singkat dari lu aja gue udah anjir nih apaan sih nih. nyembelih bayi suku Aztec. Kayaknya yang aku bikin preview adalah ini John McAfee kayaknya. Kan aku ngomongin 7 orang meninggal kan. Iya. Ada 2 orang luar negeri tuh, satunya Pangeran Philip, satunya John McAfee. Kayak John McAfee ini lumayan aman sih. Tapi enggak juga sih, endingnya juga enggak enak. Tapi aku ambil depannya aja. Tapi enggak tahu lah.
Nggak lucu-lucu amat soalnya John McAfee, aku nggak gitu suka. Mending nggak yang rapet dar-dedor gitu loh, tau nggak sih? Pengen 1 menit yang rapet, tapi apa ya? Ntar aku lihat lagi lah. Ya, apapun hasilnya yang penting mudah-mudahan laris dan tidak kena kasus lah ya. Larisnya sih aku nggak ngincer ya, lebih ngincer nggak kena kasusnya aja. Sumpah. Tapi ini yang aku mau gambling gitu, kayak kemarin aku mikir kan, ini disensor nggak ya? Gitu kan. Enggak ada sensor Perlu ini. nggak ya aku sensor kayak ya? Perlu ku sensor nggak ya? Terus kayak aku memberanikan diri untuk fuck this gitu. Udah amat lah. Kalaupun nanti aku kena gara-gara jokesku, pilihannya kan cuma 2. Apa tuh? Antara viral dan dikasuskan, atau viral dan sukses. Udah itu aja kan? Iya, betul. Iya kan? Betul. Iya kan? Betul. Nah, kalau viral dan sukses ya bagus, puji Tuhan. Kalau misalnya viral dan dikasuskan, aku nggak ada tanggungan gitu. Istri nggak punya, anak nggak punya, orang tua udah ngusir dari rumah. Jadi ya sudah, I have nothing to lose gitu. Aku akan jadi komedian pertama di era ini yang masuk penjara karena jokes. Keren nggak? Komedian lain tuh masuknya apa sih, narkoba gitu kan? Jokes. True comedian fucking shit. Aduh ya Allah, ini makin bahaya dari ini lama-lama nih. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ini kamu kalau upload podcast ini kamu edit nggak sih? Tidak dong. Bagus. Percuma juga diedit kayak ini akunku sensor. Ya kan ada yang nonton udahlah. Ya kan ada yang nonton sampai sini. Mereka tadi pas ngomongin Comika Media mereka udah kayak bosen, apaan sih tai gitu. Ini udah bosannya di Comika Media tuh kayak ngomongin website tai lah, aku nggak baca gitu. Belakang baru kita ngomongin politisi gitu. Tapi aku tadi belum ngeluarin nama siapapun kan? Belum. Jangan sampai. Salahnya nggak aman, gue juga nggak aman, bukan lu doang ya. Ya yang penting ya mudah-mudahan makin mudah-mudahan viral dan sukses lah ya, bukan viral dan kasus lah ya. Tapi kayaknya emang kalaupun kasus ya, gak deh, kayak soalnya nama yang ku sebut itu bukan orang yang baperan kayaknya. Pendukungnya. Bapaknya yang baperan. Nah. Aduh. Aduh, lucu banget lagi. Tapi ini show paling fucked up yang pernah aku bikin sih so far. Kayak kalau kamu pernah nonton Patah Harapan itu masih vanilla lah, itu masih kayak ya gitu masih. Aku di Patah Harapan tuh bahkan kayak mendukung terorisme gitu kan, yang kayak ngomongin Papua Merdeka gitu. Sini tuh kayak waduh lebih kacau lah kayaknya. Lebih kacau. Aku tuh sampai gini sih, karena aku sana lagi coba nulis buat show baru kan, kayak yaudah aku nulis beat lagi dari awal gitu. Minder kayak aduh apa yang bisa lebih baik daripada yang kemarin ya, joke seperti apa ya, itu jenius banget yang kemarin tuh, satu show isinya kayak gitu semua gitu. Makanya aku show terbaru aku udah punya judul, tapi aku nggak tahu ini bakal fix apa nggak judulnya, karena show sebelumnya pun juga judulnya awalnya bukan ngomong-ngomong soal orang meninggal, judulnya itu mau berharap apa, karena kayak aku mau ngomongin nihilisme gitu, pokoknya ngomongin orang-orang meninggal ini lucu lah gitu loh. Terus akhirnya kayak ya udah kan aku mau ngomongin orang meninggal, ya udahlah itu aja gitu. Nah jadi judul show terbaruku nanti kayaknya ya, kalau misalnya kalau nggak ada perubahan, judulnya adalah Komedian Paling Cerdas se-Indonesia. Bagus. Menyebalkan ya, menyebalkan ya. Judul yang menyebalkan. Saya mau cari judul-judul menyebalkan lah pokoknya. Judul-judul yang self proclaim, kayak yang judul-judul yang sok-sok keren gitu. Judul-judul yang edgy, yang kayak membuat senior-senior merasa kayak lu siapa sih anjing gitu. Kayak akun Instagram yang lu bikin Q&A di Instagram lu itu. Mana sih? Yang oh ya, Dark Jokes Indo. Tapi aku respect gini ya. Dark Jokes Indo ini
dan banyak kembarannya ya kayak darkjokes.id apa segala macam. Hal-hal yang mereka repost beberapa lucu loh. Beberapa lucu, anjing lucu. Kamu tahu gak sih? Kamu tahu ini nggak? Tahu challenge yang orang pakai ring light terus taruh belakang ini, tahu nggak? Iya. Tahu kan? Tahu. Ada tuh videonya, jadi kayak cewek gitu kan. Cewek ini gini seret, terus berubah jadi Dewi Kwan Im. Anjir lucu banget. Kenapa jadi Dewi Kwan Im? Anjir lucu banget. Aduh lucu banget. Enggak, jadi makanya aku fair-fairan aja. Menurutku akun itu dosanya cuman nge-repost aja. Cuman nge-repost dan mereka repostnya kayak nggak sesuai sama nama mereka aja gitu loh. Kalau mereka ngakunya dark jokes ya repost lah dark jokes gitu. Kadang ya jokes galau juga di-repost sama mereka gitu. Dan dosanya mereka cuma nge-repost dan nggak ngasih sumber aja gitu aja. Tapi other than that, ini akun yang sangat-sangat wajar untuk ada di iklim yang sekarang. Maksudku gini loh, kalau misalnya ada akun yang tugasnya itu nge-repost akun-akun cosplay, ya kenapa ini nggak boleh gitu kan? Yeah. Kan pasarnya sama-sama ada gitu kan. Yang satunya alay dark jokes, yang satunya alay sangean, kan sama aja. Kalau semisal special show lu ada yang nge-repost terus dimasukin ke video dark jokes itu, gimana Bang perasaan lu Bang? Aku malah ada salah satu akun itu yang mereka bilang kayak gini nih, DM kami kalau kamu mau di-repost gitu. Wah, aku akan DM habis ini. Aku akan DM, sumpah. Materi-materi showku yang wadidaw, akan ku DM ke mereka. Aku mau coba pakai materi-materiku yang dulu, yang patah harapan mungkin, yang pas ngomongin kenapa kita nggak usah menikah, kayak gitu-gitu. Itu kan lumayan dark tuh, lumayan kayak, wah kalau gini kan gitu. Nah itu coba masukin ke mereka gitu. Mereka mau nggak ya? Kalau mereka mau, aku upload lagi aja. Siapa tahu dapat tuh follower bocah-bocah alay gitu kan. Nah lumayan. Karena di followerku itu pun juga ada bocah alaynya gitu. Kemarin tuh yang datang ke showku ya, itu ada, aku tuh bilang ini, mereka tuh kayak dark jokes mania, tau gak sih? Yang dia ngechat, Bang, semoga lucu ya besok. Saya cuma pengen dengerin orang meninggal gitu. Anjing. Bro, wey. Sesakit apa dirimu? Langsung nge-DM kayak, saya ingin dengerin jokes orang meninggal, Bang. Gitu. Walaupun itu yang aku kasih, tapi kan nggak perlu kamu DM gitu loh. Nggak perlu kamu sampai passionate ngingetin aku bahwa kamu butuh gitu. Kamu tuh nggak butuh jokes orang meninggal, kamu tuh butuh psikiater. Aduh ya Allah. Ini anjir ya, udah bridging yang nggak jelas, lagi bridging ngomongin Comika Media, tiba-tiba bridging ke show. Dia memang bagusnya gitu. Makanya kamu lihat ini deh, lihat podcast-podcastnya yang laku kayak apa? Podcastnya Awe itu kan juga gitu, aneh kan bridgingnya kan? Iya makanya. Ya udahlah, toh belum ada yang dengerin juga, udah kita ngobrol-ngobrol aja, seru-seru aja. Iya. Pokoknya ini, fun gitu. Ini apa namanya nih, gue matiin aja ya ngomongin yang lain, jangan semuanya disebar ke YouTube dong. Hey, oh boleh. Iya. Boleh. Kamu closing dulu. Iya. BTW thank you nih teman-teman ya udah mau nontonin. Meskipun gue nggak tahu lu pada nonton apa kagak. Harusnya gini bro, ini saranku ya. Harusnya kamu tuh di closingmu ngasih kayak janji kamu ngasih apa di closing gitu. Jadi mereka kan dengerin sampai akhir gitu. At least mereka skip sampai akhir. Misalnya kayak nanti di akhir aku akan kasih list rekomendasi makanan enak di Tangsel gitu. Nah, mereka udah tahu tuh. Oke, aku akan skip ke berapa gitu. Aku ntar kalau misalnya bikin konten gitu, aku pengen kontenku tuh endingnya adalah rekomendasi bokep. Jadi kan tenang aja, kita tonton dulu sampai akhir, karena di akhir nanti akan ada rekomendasi bokep. Jadi jangan sampai kamu skip iklannya.
tahu rekomendasi bokep terkini, yang hot, yang viral, yang toketnya 3 gitu. Aku nggak tahu, sumpah aku nggak tahu apa yang disukai remaja sekarang, aku nggak tahu. Cuman kalau kita nggak bisa menang di kualitas, kan kita bisa menang di kuantitas gitu loh. Iya. Ya udah, itu aja dari gua, sampai jumpa di podcast komiknya baru bisa selanjutnya. Dadah.